Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan ujian tengah semester ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah penerang zaman, dari zaman kebiadaban menuju zaman keberadaban, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Fathur Syahrul Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2111 0403 0024 dari kelas BSA Luring dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang 7 materi yang akan saya terangkan. Namun sebelum materi yang pertama saya mulai, mari saya akan membuka presentasi ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bahasa atau linguistik. Linguistik dalam bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris linguistik yang berarti ilmu bahasa. Dan dalam bahasa Indonesia linguistik berarti ilmu tentang bahasa. Secara linguistik secara terminologi ialah penyelidikan bahasa melalui pengamatan yang teratur dan secara empiris dapat dibuktikan sumbernya, dan serta mengacu kepada suatu teori umum tentang struktur bahasa tersebut. Yang kedua ialah karakteristik bahasa. Yang pertama meliputi yang pertama nututan bahasa atau susunan bahasa melalui subjek, objek, predikat, dan keterangan. Yang kedua ialah struktur bahasa, suara bahasa. Bahasa yang satu antara bahasa yang lain berbeda, seperti halnya bahasa Indonesia A dan dalam bahasa Inggris E. Yang ketiga ialah arti bahasa. Antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain ialah berbeda, seperti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang memiliki arti berbeda. Karakteristik bahasa yang keempat ialah teks bahasa atau tulisan bahasa. Jika dalam bahasa Indonesia ditulis dengan bahasa Latin, berbeda dengan bahasa Arab yang ditulis dengan huruf hijaiyah. Lanjut ke materi yang ketiga, ialah asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa ini tidak diketahui pasti kapan adanya bahasa tersebut. Namun, para ilmuwan mengatakan bahasa tersebut lahir atau bahasa tersebut muncul setelah apa yang diucapkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan melalui gerakan, ucapan, maupun tulisan. Karena untuk saling memahami antara satu sama yang lain. Materi yang keempat yaitu teori bahasa menurut ilmuwan barat. Menurut ilmuwan Adam Smith, teori bahasa yang berarti bahasa itu timbul karena dihadapkan pada kepentingan masing-masing dalam berkomunikasi untuk saling memahami antara satu dengan satu yang lain. Lalu teori bahasa menurut ilmuwan Arab. Yang saya ambil ini pendapat Ibnu Faris dan Ibnu Jini. Terdapat 3 aspek terdapat 3 teori atau aspek, yaitu yang pertama teori taufiki atau teori ilham yang bersifat idealisme atau dari pemikiran. Yang kedua teori muwaddaah atau materialisme, dan yang ketiga ialah teori taufik wal istilahi dari dualisme, yaitu dari idealisme dan materialisme. Materi yang kelima yaitu sejarah linguistik umum. Sejarah linguistik umum ini dimulai sejak zaman Yunani, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi
dan abad kedua Masehi hingga abad kedua Masehi, di mana terjadi pertentangan antara bahasa yang bersifat alami dan bahasa yang bersifat konvensi. Seperti kata sakit yang bersifat alami mempunyai arti berasa tidak nyaman, sedangkan berbeda dengan kata romantis yang bersifat bersifat nomos atau konveksi, yaitu bahasa yang tidak punya hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Arti dari kata romantis bisa berarti disebut romantis dalam hubungan atau gombalan belaka. Lalu dilanjut pada zaman Romawi yang tokohnya antara lain ialah Varro dan Brescia. Varro menyebutkan bahwa bahasa dari satu zaman ke zaman yang lain berubah. Contoh, ada orang tersinggung karena ucapan dulu disebut dengan si tukang emosi, berbeda dengan sekarang disebut dengan baper atau terbawa perasaan. Lalu dilanjutkan dengan zaman pertengahan dan zaman Renaissance, di mana dua zaman ini bahasa berkembang sangat baik hingga muncullah bahasa Latin yang digunakan dalam gereja dan bahasa diplomasi hingga sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang terkenal yaitu Petrus Sipanus yang telah menulis buku yang berjudul Summulae Logicales. Setelah itu dilanjut beralih zaman ke zaman modern hingga zaman saat ini. Telah muncul dan lahir para filosof serta sastrawan yang mengembangkan bahasa kuno ke bahasa modern. Seperti halnya bahasa Indonesia yang dianggap berasal dari Melayu kuno hingga disempurnakan dengan beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Lalu terciptalah yang namanya bahasa Indonesia atau Melayu modern, dikenal oleh orang luar dengan nama bahasa dan dianggap oleh negara Malaysia sebagai bahasa sastra. Lalu lanjut ke materi yang keenam, yaitu sejarah linguistik bahasa Arab. Sejarah linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab baru muncul pada awal perkembangan Islam, di mana linguistik atau ilmu disebut ilmu nahwu, di mana linguistik ini atau ilmu bahasa ini disebut dengan ilmu nahwu. Karena dalam ilmu nahwu mempelajari tentang cara penulisan, pembentukan, penulisan hingga pengucapan bahasa Arab. Tokoh-tokoh yang berjasa di antara lain ialah Abu Thalib dan Abu As'ad Ad-Duali, di mana dari Abu As'ad inilah orang yang pertama kali membuat titik dalam huruf serta harokat dalam bahasa Arab agar dapat dibaca dengan lebih mudah. Lalu lanjut ke periode pembentukan, di mana di sini semua qawaid nahwu dikiaskan dengan Al-Quran dan beberapa penemuan seperti i'rab, yaitu perubahan akhir kata dalam satu kalimat. Yang kedua ialah periode perkembangan dan periode pertumbuhan, di mana salah satu tokohnya ialah Imam Syibawai. Di situ terdapat banyak qawaid yang muncul, di antara lain seperti Na'at Man'ud dan lain sebagainya. Di situ lebih banyak daripada periode awal, daripada periode sebelumnya. Dan yang ketiga ialah periode kejayaan, di mana dalam periode ini ilmu sangat benar-benar dikembangkan, seperti ilmu nahwu yang benar-benar dikembangkan dan ilmu kedokteran. Di sini ialah ilmu itu benar-benar dikembangkan pada zaman dinasti Umayyah, lebih-lebih zaman dinasti Abbasiyah. Dan yang keempat ialah zaman periode reformasi, di mana para ulama itu mencetuskan untuk memformat ulang atau membentuk kembali bagaimana cara bahasa Arab ini agar lebih mudah dipelajari dan lebih mudah difahami. Inti dari periode reformasi ialah agar
seorang pelajar dapat mempelajari bahasa Arab dengan lebih mudah. Namun untuk kawaid-kawaidnya tetap sama seperti prodi-prodi sebelumnya. Dan untuk materi yang ketujuh ialah materi yang paling saya pahami, di mana ialah saya akan menerangkan tentang karakteristik bahasa Arab, yaitu i'rab. Dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa lain, yaitu dalam hal segi i'rab, karena arti i'rab ialah perubahan akhir kata dalam satu kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya i'rab. Nah, karena beda-bedanya amil yang masuk, contoh ja'a yaitu fi'il membutuhkan suatu fa'il, maka didangkatkanlah zaidun, dibaca zaidun yaitu rofa sebagai fa'il. Lalu jika amil itu ra'aitu yang berupa fi'il dan fa'il, maka membutuhkan, karena ra'aitu ialah fi'il muta'addi, maka membutuhkan maf'ul bih yang didangkatkanlah namanya amar dan dibaca amron, karena maf'ul bih dihukumi sebagai nasab. Seperti itulah yang dinamakan i'rab. Dan yang kedua ialah karakteristik bahasa Arab ialah ta'rif atau arabisasi. Arabisasi ini ialah